Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama teman-teman di pagi ini, pagi yang cerah ini, Masya Allah, dalam keadaan lindungannya Allah, sehat walafiat ya. Begitu juga untuk teman-teman di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat, diberikan kebahagiaan fi dini, fi dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kondisi saat ini ya di bengkel teman-teman di pagi ini saya ada kerjaan King, ini servisan Vario 125, servis rutin ya. Yang Vario Vario all, Vario lama. Habis quarter ya, habis ganti piston kit, sekira kelep, terus perbaiki bagian radiator. Ya, ada ini kondisi King, suaranya kasar, pengen dihaluskan. Sama tenaganya kurang, pengen dibikin korek harian ya teman-teman. Nah ini suaranya kasar, suara lahar keras, seher longgar, sama suara stang seher ya teman-teman. Sama karet kopling juga bunyi nih. Nah, kalau ditarik kopling dia agak halus, karet kopling. Ini King, ini motornya Raja nih waktu itu nih. Tenaganya kurang teriak ya tenaganya ya. Nah ini King ini kurang teriak ya teman-teman, lebih teriak orangnya dibandingkan motornya. Tapi alhamdulillah nih motornya masih mulus, seger ya teman-teman. Yang kayaknya sih baru bak-baknya itu belum lama dicat, bak kopling ya kan, tangki mungkin, tapi kalau untuk rangka masih bawaannya nih masih nih antrian. Ini dari kemarin ya, masuk motornya itu kemarin siang, baru hari ini sempat kebongkar. Alhamdulillah kerjaan yang selalu melimpah ruah ya. Ini ada perbaikan Yamaha Mio teman-teman. Mio datangnya sudah bor apan, piston 58, nokenasnya ngaruh-karuan, baru saya rapiin. Nokenasnya baru saya perbaikin. Nah ini tinggal masang ya, nanti nunggu yang lainnya belum datang semua. Templarnya, pelatuknya baru ya, yang asli. Kalau untuk rubahan-rubahan teman-teman pakai yang asli ya. Ini Kawasaki Ninja ya. Kawasaki Ninja ini minta yang si pemiliknya ini minta dibikin korek harian, tetapi jenis Sultan mungkin ya. Masalah jenis Sultan, saya minta blok sernya baru karena blok sernya sudah legok di tengahnya ya. Percuma kalau kita korek pun dia udah ada legok di tengah teman-teman, udah ada legok. Kalau untuk biasa-biasa masih enak, tapi ini udah legok. Berhubung si pemiliknya juga Sultan, udah belanja kemarin ya. Ini kemarin pagi. Ini blok seher, piston kit ya kan, udah semua. Nah ini belanjaan blok seher original ya, blok seher original baru. Terus air kopling, ini ring piston, ini piston. Nah ini bearing kerekasnya teman-teman. Bearing kerekasnya saya pakein aslinya Kawasaki ZX, dia lebih mahal dan lebih enteng dan lebih awet dibandingkan, mohon maaf mungkin ya, ini pengalaman, karena kan pengalaman masing-masing ya, setiap mekanik mempunyai pengalaman beda-beda biasanya seperti itu. Dan ini jenisnya dalamnya sudah ada lapisan teflon nih kalau punya ZX.
bearing bambu dia memang lebih mahal. Ini notanya kayaknya masih ada di sini deh, si bosnya kemarin yang belanja. Ini baru yang dibelanjain lumayan banyak, Masya Allah. Blok seher 3 juta lebih ya, Kawasaki Ninja nih 3 juta lebih. Piston kit, packing, terus spare kopling, bearing krek as kisaran 400.000 teman-teman punya ZX. Kalau punya Ninjanya dia lebih murah ya. Kalau punya Kawasaki Ninja ini totalnya hampir 5 juta nih, 4,85. Ini krek as pengen saya ganti pakai punya Kawasaki ZX, kalau enggak pakai mereknya yang racing sekarang yang lagi booming itu KTT ya teman-teman. Untuk Kawasaki Ninja saya mau coba saya bikin stroke up tapi nggak terlalu tinggi, 0,5 mili ya. Insya Allah aman untuk dipakai harian, untuk pakai touring. Radiatornya pakai Bipro ya, pakai Bipro. Radiatornya ini masih di dalam kardus ya, masih di dalam kardus teman-teman, belum dibuka ya. Siap teman-teman, kita sambil ngopi sambil memperhatikan blok seher Kawasaki Ninja yang harganya Masya Allah tabarakallah luar biasa ya. Nih kita mulai dengan pengukuran. Ini saya menggunakan kruk asnya Kawasaki ZX ya, Ninja ZX. Saya taikan struknya sekitar 0,5 mili. Jadi saya hanya memakai pin big end ya, pin stroke ya. Pin stroke yang lebih tinggi 0,5 mili dari standarnya. Nah itu jadi kita perhatikan dulu lubang-lubangnya sebelum kita eksekusi. Untuk lubang hexos, lubang bosfor ya kan, lubang transfer, kita perhatikan bentuk-bentuknya, arah-arahnya. Jadi di saat kita merubah atau ngorek ya, ngoreksi blok tersebut lubangnya, bentuknya itu jangan terlalu jauh rubah dari aslinya, karena setiap lubangnya itu mempunyai arah dan tujuannya masing-masing gitu ya teman-teman. Itu nah untuk lubang transfer paling hanya saya poles-poles saja. Nah nanti lubang bospornya ada kemungkinan saya turunkan sedikit, saya bikin tinggi ke atas, bawahnya, belakangnya ini daerah sini saya potong ya. Saya potong hanya dibagi jalur ya, nggak dipotong total langsung diratain, enggak, karena setiap mekanik punya triknya masing-masing. Teman-teman silahkan kalau mau mengikuti trik saya ya kan, diperhatikan videonya dan ukurannya. Kita mulai proses pengukuran ukuran untuk lubang exhaust ya. Kita menggunakan dulu piston dimasukin dari belakang ya. Jadi kita ukur dari bibir blok sampai dengan ujung piston. Pistonnya dibalik ya teman-teman ya, seperti ini ya. Dibalik, kita ukur standarnya berapa mili. Nah ini sekitar 35 mili ya, 35 mili dari bibir blok sampai dengan ujung piston atau pantat piston ya, mohon maaf ya, pantat piston. Nah seperti itu, dicek dulu, dipasin tingginya berapa, sehingga teman-teman bisa tahu untuk patokan, oh ternyata saya itu ngorek motor ini, motor Ninja atau motor apapun sekian mili. Jadi ngukur dari patokan aslinya dulu. Untuk kelanjutannya, untuk mengetahui untuk pembelajaran kita di saat ngorek. Jadi seperti itu, diukur, dipasin dulu untuk lubang exhaust, dipasin kanan kirinya, dilihat. Kalau udah cukup ya kan, diukur ulang. Jadi sering-sering ukur ya teman-teman ya, baik bau mulai pengorekan atau lagi di saat dikorek. Kita ukur terus, pokoknya ukur dan ukur, jangan sampai bablas ya. Itu
Saya menggunakan tanda-tanda atau untuk ngorek itu menggunakan tip X ya. Kita pakai tip X ya, boleh langsung atau boleh ditetesin dulu nanti dioles. Untuk lubang-lubang exhaustnya dioles, nanti digambar menggunakan ballpoint ya. Menggunakan ballpoint, teman-teman mau pakai ukuran berapa mili. Untuk ukuran exhaust 2 tak itu rata-rata separuh perjalanan kalau untuk mesinnya sangat mendukung. Nah, ini kalau super keep itu lubang keep sampingnya itu memang sudah separuh perjalanan kalau kita perhatikan. Nah, ini jadi saya cuma ngorek lubang tengah ya. Lubang tengah saya pakainya nggak pernah tinggi. Kalau untuk gas strukan saya pakai sekitar 32 mili, itu udah bersih. Jadi biar tidak terlalu basah atau tidak terlalu ngorok. Karena saat terlalu besar pasti pilotnya itu harus agak basah. Menurut saya sih, tapi tergantung settingannya. Jadi kita tandain dulu, saya pakai di kisaran 32 mili bersihnya kalau tidak strukan. Jadi karena strukannya 0,5, otomatis si TMB dan TMA dia bertambah 0,5 dari aslinya. Sehingga ini saya patokan dulu 32 mili, nanti saya lewatin jadi sekitar 0,5. Jadi 31,5. Patokannya sih paling tinggi itu di 31 mili. Kalau udah 30 mili itu motor settingannya agak basah, dipakai pelannya merepek. Kalau teman-teman yang suka basah-basah boleh pakai angka 30 itu. Saya pakai angka 31,5 sampai 32. Untuk TMB nya nanti diturunin lagi 0,5. Kita ukur dulu bagian exhaust atas ya. Jadi yang exhaust atas dulu kita pasin di ukuran 32 mili. Ini untuk saya ya. Untuk teman-teman silahkan pakai 30 mili boleh, biar settingannya pengen agak basah. Ini setelah kelihatan ukurannya sekian. Kalau kurang jelas boleh diulang lagi, tip X nya ditambahin terus diulang lagi boleh. Intinya begitu, kita ngukur pastinya ya teman-teman. Jangan sampai tandanya itu sebelum dikorek udah hilang. Jadi teman-teman harus ngukur lagi di atas ngorek, harus ngegaris lagi di saat ngorek gitu ya. Ini saya seperti ini teman-teman, cara ngukurnya menggunakan tip X ya kan, saya garis sekian. Nah untuk lebarnya, ini lebar tersebut saya ngikutin landainya lubang exhaust aslinya ya, bentuknya ya. Nah jadi kisaran lebar itu saya tambahin, kalau ini sekitar 1 mili ke kanan 1 mili ke kiri, dengan patokan bentuk dari ujung lubang kanan ya. Kalau ujung lubang kanan atau ujung lubang kiri kita tarik arah ke tengah untuk tanda sekitar 1 cm, kita landaikan ke ujungnya, bentuknya hampir sama dengan yang aslinya baik kanan maupun kiri. Untuk lebarnya saya kasih sekitar 1 mili ke kanan 1 mili ke kiri, jadi lebih besar 2 mili dari standarnya itu ya teman-teman. Karena sebenarnya patokannya untuk lubang exhaust kalau bukan super keep pakainya kisaran angka 70 sampai dengan 75%, itu untuk patokan lebar lubang exhaust itu teman-teman. Nah ini untuk nanti bospor. Untuk bospornya teman-teman, bospornya pakai angka sekitar 43 atau 40, dia kan 43, sekian. Jangan sampai mendekati 42 itu kayaknya basah ya, basah karena si bospor itu nanti dia menembak arah lubang busi. Jadi gas masuk atau bensin kabut yang masuk dari lubang bospor, dia jatuhnya tekanan itu di ujungnya, tekanan kisaran ada di tengah-tengah lubang busi.
Nah, untuk pengukurannya pun sama seperti tadi, kita paskan dengan ujung piston atau mohon maaf dengan pantat piston ya. Ukur patokannya berapa, standarnya. Teman-teman taikinnya jangan banyak-banyak. Pokoknya patokan itu lubang bospor pengalaman saya paling tinggi 42 itu udah buat agak ngebut, agak basah ya. Itu. Ini ukurannya sekitar aslinya itu 44 kurang 33,7. Tetap andalan saya menggunakan tip X cocol ya. Tip X kita tetesin dulu di media yang rata biar dia ada sisa catnya tip X tersebut. Kita cocol, kita oles jadi coles ya, ukuran coles ya. Dan teman-teman, dengan ukuran patokannya saya pakai 42 itu atau 42,5 sih. 42 itu terlalu tinggi, ini saya pakai 42,5. Jadi lebih naik 1,2 mili, 1,3 milian lah dari standarnya. Kita taikkan ke atas dengan bentuknya landai. Ikutin kelandaiannya atau nyerongnya itu lubang seperti aslinya ya. Karena teman-teman di saat membentuk lubang asli, membentuk perubahan di lubang aslinya, maka secara tidak langsung akan merubah titik jatuhnya bensin. Letak ujungnya bensin itu nyemprotnya ke arah mana kalau lubangnya sudah dirubah. Jadi teman-teman kalau bisa jangan merubah bentuk kelandaian. Kalau untuk mau salah lebar terserah, yang penting bentuknya jangan dibedakan dengan yang aslinya ya. Kita patokannya sama kelandaiannya dengan aslinya. Setelah pengukuran untuk in dan X itu sudah terukur, sudah tergambar dengan patokan kita, tujuan kita akan dimakan berapa mili kan, atau dikorek atau dicuner berapa mili, kita cek kembali. Setelah memang yakin itu udah pas ukurannya, sudah tergambar dengan oke, tergambar dengan jelas, kita lanjut ke pengukuran yang lain. Kita perhatikan di saat piston nanti ya di posisi TMB. Jadi kita kita udah tahu bahwa piston tersebut akan turun dari aslinya itu sekitar 0,5. Jadi teman-teman, pistonnya dibalik seperti cara kerjanya piston di blok seher ya. Kepalanya itu di atas, beda dengan tadi cara pengukurannya. Kepalanya kita pakai di atas ya, seperti biasa caranya motor bekerja ya. Nanti kelihatan di sini di posisi TMB-nya. Kita turunin dari lubang hexos standarnya, kita turunin ke bawah 0,5 mili. Jadi nanti di saat mesin kerja itu seperti itu ya. Ini lubang transfer, kerjanya dia untuk mendinginkan kepala piston. Aslinya tuh menurut saya lubang bospor untuk menembak arah lubang busi, lubang hexos untuk membuang ya kan, membuang pembakaran, kompresi segala macam ya kan. Nah, si lubang hexos ini kita turunkan 0,5 karena si piston tersebut lebih turun 0,5. Lubang hexos dan transfer kita samakan ya lubangnya ya, harus sejajar semua. Setiap lubang itu harus sejajar di saat TMB. Nah, di situ yang mempengaruhi pembakaran motor atau di 4 tak itu overlapnya ya. Mempengaruhi di sana kalau ada tinggi sebelah tidak sempurna bensin masuk atau pembuangannya ya. Nah, di situ ini untuk bagian inlet di bawah saya potong ya, saya turunin sekitar 0,5 mili, 5 mili ya. Yang tengah 5 mili, kanan kiri 5 mili. Zaman dulu sering saya langsung potong biar nggak lama, saya bilang potong aja. Ternyata itu motor itu lebih berisik ya, karena si piston di saat TMB itu tidak mempunyai dinding sebelah. Jadi kalau hanya dipotong sekitar 5 mili yang tengah, kiri 5 mili, kanan 5 mili dengan bentuknya sama ya.
lenggoknya ke kanan atau ke kirinya kita samakan bentuknya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi setelah tahu ukurannya, turunin 5 mili, 5 mili bagian ini ya, inlet yang nabrak kemarin di bensin nabrak, nanti naik ke atas, dan di sini pun bensin kanan ke kiri terarah. Jadi kita bagi 3 arah ya. Nah itu lebih efektif dibandingkan dipotong total ya. Ya ini teman-teman korek harian Ninja strukan. Ya bisa dikatakan korek hariannya anak sultan mungkin ya. Ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan di saat ngorek motor Ninja yang untuk harian memakai strukan atau struk up, atau langkah krek asnya ditinggikan dari standarnya. Ini saya pakainya kruk as ZX ya. Akhirnya tadinya mau pakai KTT, cuman lagi kosong yang 0,5, karena saya naikin struknya itu nggak banyak, hanya 0,5 mili. Ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui. Ini untuk teman-teman yang belum pernah ngorek Ninja di struk ya. Itu di sini kalau teman-teman pakainya pin struk, ada beberapa pin struk itu yang memang awet atau gampang patah. Kenapa seperti itu? Karena dari kualitas bahan mungkin ya yang kurang bagus. Nah ini kalau teman-teman dapat pin struk yang model seperti ini kan lubangnya dia besar. Nah lubang big bawahnya ya big pin bawahnya ini besar nih. Sedangkan aslinya itu dia kecil. Aslinya kalau untuk oli sampingnya teman-teman dilangsungin nggak apa-apa. Seperti ini lubangnya besar, tapi apabila oli sampingnya masih menggunakan model standar ya, belum dicampur masih di asli motornya, ini lubang ini teman-teman perkecil lagi. Kalau memang dapat pin big pin yang lubangnya besar seperti ini, seharusnya pakai big pin yang lubangnya kecil ya, seperti aslinya seperti ini. Jadi si bagian si receivernya, seal receiver teman-teman itu harus teman-teman perhatikan. Seal ini ya, ini bagian seal ini karena mempengaruhi untuk sirkulasi oli samping. Nah ini saya pakai seal ya, saya pakai selang bensin, tapi pakai selang bensin yang asli teman-teman, jangan yang biasa. Kalau mau pakai selang, kalau mau bikin pakai aluminium, diperkecil di bagian ujung sini aja, untuk ke bagian dalamnya biarin. Jangan sampai menutupi lubang di big pinnya ya, karena di big pin tuh ada lubang ini nih. Ini untuk masuk oli samping, untuk melumasi atau membasahi stang seher. Nah ini teman-teman yang teman-teman harus perhatikan, mohon maaf ya. Setelah big pin ini teman-teman perkecil, nah si lubang ini tuh tetap harus masuk ke sini ya. Si receiver namanya ya, si receiver ya, tetap harus masuk. Nah untuk seal ininya harus baru kalau bisa. Yang penting karetnya itu masih lentur ya, lentur. Ini fungsinya untuk membasahi bagian lahar krek as yang sebelah kiri, karena masuk oli samping itu dari kiri, dari magnet ya, arahnya kemari, masuk nih ke lubang ini, ada lubang. Nanti kalau seal ininya nggak ada atau udah rusak, kalau yang masih menggunakan oli samping standar, lewat aslinya, ini tetap harus terjaga rapih ya, harus bagus biar si lahar krek asnya itu tetap licin. Nah kalau seandainya seal ini sudah rusak atau robek, nanti oli sampingnya muncrat kemana-mana. Oli sampingnya tidak beraturan, jadi blewel ya kemana-mana ya. Jadi sehingga nggak masuk fokus ke lubang big pin tersebut. Itu ya teman-teman, mohon maaf nih. Tapi kalau seandainya oli sampingnya sudah dilangsungkan dari sama bensin, dicampur bensinnya, nggak apa-apa. Ini seal ini, yang penting asal dia bisa nutup bagian sini. Nah terus bagian karet ininya teman-teman buang.
karena oli samping bukan masuk dari jalurnya lagi, masuknya dari atas nyampur dengan bensin ya. Terus untuk stang sehernya teman-teman coak sedikit. Untuk jalur olinya ya kayak seperti ini nih, ini saya coak sedikit. Nah, untuk sirkulasi oli samping biar lebih lancar. Dan ini pun mengatasi terkadang di RPM atas itu dia suka agak gosong di setang ya. Nanti agak gosong di sini. Ini punya ZX nih, Ninja Kawasaki ZX ya, dia memang sudah begini. Nah ini, jadi saya meniru punya ZX tersebut ya teman-teman. Pasti teman-teman juga udah banyak yang paham ya. Ini poin yang pertama ya. Nanti poin selanjutnya itu apa teman-teman, di bagian crankcase ya. Bagian crankcase. Nah, bagian crankcase ininya teman-teman. Bagian crankcase di crankshaftnya bagian sini ya. Nah, ini teman-teman harus coak ke depan karena di saat sudah naik struknya, si stang seher itu dia muternya akan mepet ke crankcase ini. Dia khawatirkan ada benturan antara setang dan crankcase, nanti malah nggak karu-karuan ya. Ini udah saya coak ya, kira-kira teman-teman coaknya berapa mili. Seandainya strukannya 0,5 bisa dicoak 0,5, 1 mili pun nggak apa-apa, lebih aman itu ya. Itu teman-teman, ini kan nanti begini cara kerjanya nih. Nah ini teman-teman, nah seandainya ini nggak dicoak, di saat muter begini dia akan mentok kemari. Stang seher mentok di crankcase, ada miskomunikasi ya antara kurang paham setang dan crankcase yang biasanya dia tidak pernah bersalaman sehingga bersalaman itu ya. Jadi teman-teman coak sedikit bagian sini. Ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman orang yang belum pernah ya. Teman-teman yang belum pernah bikin Ninja strukan gitu ya untuk korek harian. Nggak tahu kalau untuk jenis balap benerannya saya kurang paham ya teman-teman. Ini setelah ini teman-teman coak udah rapi, dirakit. Nanti untuk bagian blok sehernya korekannya memang sedikit beda. Kalau untuk ke atasnya, untuk TMA-nya biasanya teman-teman aja seperti apa. Tetapi di saat TMB, lubang exhaustnya teman-teman turunkan juga ya, karena ini 0,5, struknya lebih tinggi, saya turunkan ke bawah sini ya teman-teman, lebih turun lagi 0,5 di bagian sininya. Ini lebih turun 0,5 mili ya, bagian sini ya, bagian TMB nya saya turunin. Ini bagian sini saya poles dikit, bagian transfer ya kan. Kalau untuk bagian bospornya enggak saya apain karena sudah turun dari sananya. Untuk lebar exhaustnya saya tetap pakainya 42 ya, 42 mili, 41, 42 boleh. Sebenarnya ada ukuran tertentu. Ini ukurannya itu kalau untuk jenis semi race atau full race itu ya, dia angkanya sekitar 70 sampai 71% dari diameter piston. Ini lebar exhaust. Tetapi karena ini motor Ninja Super Keep ya, lubang exhaustnya malah lebih gede dari 71% lebarnya. Karena di samping sini kanan kiri ada lubang tambahan yang disebut keep gitu ya. Nah itu nanti untuk pemapasan headnya teman-teman, karena si piston itu nongol 0,5 lebih tinggi dibandingkan yang aslinya. Jadi nanti headnya itu teman-teman bikin nutnya lebih tinggi, lebih dalam ya untuk nutnya. Nah nanti pasti di TMA nya itu seperti ini, agak naik dikit, agak naik sekitar 0,5. Saya biasa pakai declear di saat piston mendem sampai ke bibir head, sampai ke bibir head ke sini ya, ke bibir head ini. Declear untuk Kawasaki Ninja saya ini kebiasaan saya ya 0,5 mili. Sedangkan ini declearnya itu kalau udah nongol begini dia cuman ada sekitar 0,2 declearnya teman-teman gitu, biasanya seperti itu. Nah apabila seterukannya sama teman-teman bikin, nggak usah buret lagi ya. Ini kebiasaan saya pakai. Ini untuk nutnya
Natnya saya pakai 0,7 mili. Jadi ruang udara dari head kemari, karena ini aslinya itu mendem, dia sekitar 0,3 sampai dengan 0,2 sih rata-ratanya kalau Kawasaki Ninja. Ini saya pakai 0,2 nat kalau dia nggak seterukan, karena seterukan 0,5, yang 0,2 tadi ditambah lagi 0,5 sehingga jadi 0,7 mili. Nah, untuk derajatnya berapa gitu, ini sesuai kebutuhannya teman-teman, karena kebutuhannya motor ini bukan untuk ngetrek atau apa, hanya untuk warawiri ya. Ini saya pakai derajat ini 15 derajat sehingga motor ini bisa dipakai jalan-jalan jauh gitu kan. Untuk trek pendek pun, untuk nyalip-nyalip itu cepat juga. Kalau untuk cepat banget ya teman-teman tinggal pakai 14 atau 12. Nah, kalau untuk trek panjangan lagi mungkin ya sekitar 16. Saya hanya main di derajat ini. Nah, ini Numa Passennya itu sekitar 0,8 mili, 05 sampai 08. Kalau nggak di stroke untuk harian saya pakai papasannya 08 gitu ya. Kalau untuk strokean saya papas 0,5 mili dengan nut 0,7, diameter pistonnya sama 59. Untuk derajat squeeze-nya saya pakai 15 ya teman-teman. Nah, itu mungkin beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di saat ngorek Ninja yang versinya strokean ya teman-teman. Poin satunya ini ya kan di bagian crankcase, terus segi korekannya. Oh, ini poin 2 tadi ya crankcase ya. Poin satunya di si receivernya ya. Si receiver untuk jalur oli ya, jalur oli samping. Poin 2-nya ini, poin 3-nya di TMB ya, di saat TMB ngorek teman-teman ya. Itu di saat TMB perhatikan biar piston itu sejajar dengan lubang-lubang yang ada di blok seher ya teman-teman. Sehingga yang mana untuk transfer dia bisa mendinginkan kepala piston. Dan untuk bospor dia bisa nembak langsung ke arah busi ya. Itu memang dari sananya sudah ada fungsinya masing-masing. Itu pun sudah dipikirkan oleh profesor orang Jepang itu kan. Ya mungkin saya aja nih ngerusak blok baru ya kan, saya korek-korek gitu kan. Tetapi di saat kita ngorek harus tahu posisinya, lubang bospor nembak kemana, lubang transfer nembak kemana. Mungkin ada sedikit contoh yang lebih mudah ya, di saat pengen mengetahui arahnya lubang bospor itu kemana. Pan, maaf pan, selang itu pan, selang. Nah ya, pinjam selangnya doang. Cabut. Nah, ini kita lihat pakai selang ini aja ya. Ini selang karbu cleaner ya. Ini kita perhatikan untuk arah bospor dulu ya teman-teman. Ini biar lurus dulu ininya. Kita perhatikan ini bospor ini korekannya udah bener atau belum. Kalau sudah bener dia itu akan ke tengah ini nih. Ujung ini akan posisi mungkin akan arahnya itu ke tengah-tengah atau ke lubang ke tengah busi ya. Tekan di bagian sini teman-teman. Nah, tekan. Kalau memang arahnya udah benar, dia akan nembak ke tengah busi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia nembak ke arah busi ya. Nah, kalau landainya teman-teman ini berubah, nanti akan begini atau malah lurus atau malah kelewat. Nah, kalau bisa sebelum busi atau pas tengah-tengah lubang busi itu insya Allah pembakarannya sempurna ya. Ini pengalaman saya teman-teman, mohon maaf ya, bukan berarti saya menggurui atau apa, ini hanya sedikit pengalaman yang saya dapat di saat oprek-oprek dikit-dikit saya perhatikan, ternyata ini tuh berpengaruh sekali lubang bospor di Ninja ya, nggak tahu untuk di motor lain. Dia akan nembak ke posisi tengah-tengah busi ke sini ya. Itu poinnya teman-teman di saat pengen ngorek ini lubang bospornya, perhatikan takutnya arahnya terlalu legok atau terlalu datar. Ini tuh harus nembak ke tengah-tengah lubang busi gitu teman-teman. Boleh teman-teman pakai selang seperti ini kan sederhana. Mungkin di konten-konten lain juga udah banyak ya yang menyontohkan seperti itu. Nah, itu nanti saya lanjut ke perakitan motornya ya. Nah, saya jelaskan lagi, ini mungkin udah sempat saya jelasin
di konten sebelumnya, anggap aja ini kita murojaah ya. Untuk lubang exhaust ya, lubang knalpot tingginya dengan bentuknya itu nggak beda jauh dengan aslinya standarnya ya. Teman-teman bisa lihat bentuk lubang exhaustnya. Saya tidak pernah merubah posisi terlalu jauh gitu kan, karena nanti akan sangat capek nyetingnya gitu teman-teman. Ini untuk bentuk korekannya seperti ini, seperti yang biasa saya pakai ya, yang pernah saya jelaskan. Ini turun 5 mili, ini turun lubang ini ya. Ada yang dipotong, ada yang enggak. Sekarang ini enggak saya potong untuk keawetan ya, biar tidak berisik juga. Ini enggak saya potong, hanya saya turunin aja, turunin dari sini. Banyak juga sih teman-teman mekanik juga yang sering dipotong di belakang ya, potongannya biar cepat katanya. Ya memang iya sama, tapi saya coak biar arah yang tengah ke tengah, masuk kemari, arah ke samping ke samping. Nah untuk ini turun juga nih 5 mili ya, bukan 0,5, mohon maaf. Ini turun sekitar 5 mili, yang ini turun dari atas ini ya 5 mili. Ini juga sama. Untuk arahnya ini teman-teman sama dengan aslinya ya. Ini mengarah ke dinding lubang transfer ya. Ke dinding lubang transfer arahnya teman-teman. Ini saya contohkan lagi untuk arah-arah korekan. Ini yang di sini ya. Ini di sini kita tempel pakai media yang lurus ya, ban yang lurus. Legokan ininya yang udah kita korek, kita tempel seperti ini, dia mengarah ke dinding ini, ke sudut ya, ke sudut lubang transfer ya, sini ya, arahnya. Gitu teman-teman. Nah kan di sini ada piston nanti, cuman dia udah arah ke sini. Nah ini yang saya pelajari, dan ini perbedaannya memang lumayan sih menurut saya. Di saya asal-asalan gedein ini nggak tentu arah-arahnya, dengan korekan yang berarah gitu kan, itu lebih enak meskipun dia hanya dipoles-poles sedikit ya teman-teman. Itu nanti kita lanjut ke posisi perakitan ya, perakitan mesin Ninja ini, korek harian serukan. Nah di sini disebutnya korek harian anak sultan ya, memang ini si pemilik motor masya Allah ya, seperti itulah. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk untuk bearing krek as ini kemarin udah saya bilang, ini saya pakai bearingnya punya Ninja ZX ya, yang memang lebih awet mungkin dan lebih enteng. Di saat RPM tinggi dia lebih enteng gitu kan, untuk berhenti atau dia ngerem bearing itu sedikit sekali, malah mungkin bisa dikatakan nggak ada ngejim di bearingnya. Karena di saat udah RPM tinggi, motor suka kurang lepas karena di posisi bearing. Tapi teman-teman bisa pakai X-Speed, cuman karena ini untuk harian, saya memikirkan keawetan, insya Allah itu lebih awet pakai asli Kawasaki, punya Kawasaki Ninja ZX ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perakitannya ya. Nih teman-teman, pistonnya sudah dipasang ya, blok sudah saya pasang. Ini kelihatan nongol ya, nongol sekitar 0,3 mili. Nah kita lanjut ke bagian TMB nya yang tadi saya jelaskan biar lebih paham lagi. Pistonnya kita dorong sampai ke posisi TMB ya teman-teman. Nah di posisi TMB ini teman-teman bisa perhatikan lubang transfer, dia harus sejajar dengan kepala piston di saat TMB. Jadi fungsinya lubang transfer masuk bensin sehingga bisa sekaligus mendinginkan kepala piston. Itu ya teman-teman. Nah untuk bagian exhaustnya sama. Jadi di saat pistonnya habis di TMB, dia tidak ada nyangkut di lubang exhaust. Kalau aslinya dia ada nyangkut. Ini semua harus sejajar ya teman-teman ya, usahakan ya disejajarkan. Untuk lubang bospornya di bagian bawahnya enggak saya apa-apain, tetap aslinya, hanya untuk bagian dinding atasnya aja ya yang saya taikan ya teman-teman, dan exhaust yang saya taikan. Untuk lubang transfer enggak saya taikan ya, hanya saya poles-poles, dan di TMB nya pun saya poles-poles saja.
Nah, jadi itu teman-teman, tadi penjelasannya dari videonya, dari korekannya ya. Nah, ini head yang tadi, jadi tadi udah mendem nongol 0,3, 0,2 sampai 0,3. Jadi declare-nya ini sekitar 0,4 sampai 0,5 udaranya ya, antara bibir piston dan dinding head. Itu insyaallah aman ya. Insyaallah aman, tidak ada mentok gitu teman-teman. Ya, jadi masih bisa menggunakan, insyaallah menggunakan pertalit ya. Syukur-syukur pertamax pun nggak apa-apa ya. Yaitu mungkin udah mulai langka ya, nama Sultan ya, masa pakai pertalit ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi insyaallah udah sangat jelas. Jadi nanti saya pasang mesinnya, saya taikan kerangka ya. Ini untuk gambaran sepuyer-sepuyernya nanti insyaallah saya kasih tahu. Biasanya sih nggak akan jauh dari standarnya ya. Pengalaman saya itu nggak jauh dari standarnya. Kemungkinan main jet sekitar 140 nantinya. Pilot jetnya sekitar 55 ya. 52 sampai 55. Seperti itu ya. Pemasangan baut tanam dulu, nanti kita taikin. Oke. Ya, ini teman-teman, Ninja SS-nya sudah kelar, sudah naik. Kita coba hidupin di atas ya. Berhubung tadi hujan, sempat nyemprot nih. Nah, malum namanya juga bengkel di kampung teman-teman ya. Dan naikin oleh Bang Itok Suritok ya. Ya, naikin. Oh, lihat teman-teman, naiknya juga pakai jembatan ya kan. Oh, jembatan. Itu pakai perantara nih. Ah, terus. Naikin. Buru ya madep sono ya, pantatnya. Ini ya penampakan Ninja SS ya. Oke. Ya. Hidupkan sela-sela dulu. Ya biasalah, sela-sela dulu. Panasin dulu ya teman-teman, sekitar 15 menit sampai 30 menit biar ngeplak ya. Itu teman-teman. Kalau posisinya sudah ngeplak, sudah aman mesin-mesinnya, boleh teman-teman agak geber-geber gitu kan. Nah, ini udah tirai dibuka ya. Berhubung tadi hujan nyemprot, jadi ada tirainya, tirai dibuka. Ada mulai panas mesinnya ya, udah hangat ya, berarti sirkulasinya sudah lumayan, udah sampai 20 menit 30 menit ya teman-teman. Ini lebih adem dibandingkan biasanya karena ini pakai Bipro ya. Sirkulasi airnya lebih lancar, mungkin gitu ya teman-teman. Suaranya alhamdulillah halus seperti motor biasanya, standarnya pakai blok baru, stangser baru. Intinya motor standar suaranya sama. Nah ini pun sama, motor standar, motor distandarin, standar samping. Knalpot tetap yang tadi RC3 pakai TZ Premium ya, RC3. Saya Big Pin juga pakai RC3 ya teman-teman. Ya masih standar ya, standar pabrik ikan motornya. Bisa ada tulisan apa ini, perhatian itu ya, warning berarti kalau perhatian tuh ya. On. Siap. Oke, ini kita coba ya teman-teman, sebelum digeber kita cek dulu untuk setelan angin ya. Kita cek dulu dari setelan anginnya, motornya cukup atau tidak basah keringnya, biar kita di saat geber itu tidak khawatir ya. Ini kita pentokin dulu, pentok kanan, nanti bukanya arah balik jarum jam. Jadi untuk patokan karbu di saat setting karbu teman-teman ya, patokannya seperti ini di saat pentok kita putar seperti ini baru setengah hitungan saya ya, setengah, satu
satu setengah. Biasa saya pakai itu 1/3/4. Di saat kalau 1/3/4 dia sudah terlalu kering atau kurang dari 1 dia sudah kering, berarti si pilot jetnya masih kurang besar. Kalau udah ke posisi 2 putaran seperti ini dia masih basah, berarti terlalu besar ya. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahamin ya, bisa. Oke ya. Oke, kita coba. RPM-nya tahan di kisaran 3.500 sampai 4.000, boleh 3.000. Sesuai kebiasaan teman-teman, tahan RPM di sekian ya. Kita tahan. Kalau dia sudah menjerit, berarti dia sudah cukup. Ini belum start ya, dia masih nahan standarnya dia ya, stabilnya. Ya, kita putar pelan-pelan. Di 1/3/4 putaran ya teman-teman, berarti cukup. Kalau menurut saya cukup untuk spoilernya ya, untuk pilotnya cukup. Insya Allah nanti tinggal di RPM jalannya aja, kebutuhannya joki biasa cara bawah seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ditahan sudah naik di atas 7.000 RPM, baru tahan 1/4 gas atau setengah gas ya. Kita lihat ini baru sekitar 1/4 gas ya. Tali kopling, jangan lupa tali kopling ya, ini masih setengah gas ya, masih 7.000 RPM. Jadi sebenarnya teman-teman ya, jadi tadi RPM-nya sudah masuk ke di atas 12.000 RPM. Saya nggak berani geber diam ya. Geber diam terlalu sampai full-fullan, saya jujur kurang berani karena ini motor baru naik. Gitu. Agak sedikit riskan. Saya takutnya macet gitu ya. Karena bloknya baru, stangsernya baru. Oke. Ini koplingnya cukup, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras ya. Ini talinya nih kurang bagus, tali koplingnya nanti diganti deh. RPM stabil di 1000 RPM. Dan ketahuan motor basah atau kering dari posisi digas begini, dia langsung dapat atau basah dulu. Oli sampingnya kurang basah ya, kita basahin dulu karena masih baru. Naikin oli samping apa? Kalau bisa teman-teman setelah seperti ini oli sampingnya pakai yang lumayan agak bagus ya. Teman-teman juga pasti tahu oli samping yang bagus seperti apa. Ini kita setel oli samping, masih terlalu kering oli sampingnya. Ini ada apa nih atas, ini apa ya? Bukan ya? Oke, kita tes jalan dulu pelan-pelan, nggak langsung ngeber, dicobain dulu jalan biasa. Ya teman-teman, ini udah dirapiin, udah pasang pairing samping ya. Apa namanya saya nggak tahu, ini pairing nih.
Ini kita coba nih sama teman saya nih yang dulu joki, ya kan. Sempat pernah nyobain Ninja kan, Ninja korekan. Ninja. Ya, Hattori. ya Ninja Hattori. Coba nanti beliau komen setelah nyobain ini perbandingannya seperti apa ya. Mudah-mudahan lebih enak ya. Ya coba dulu sama beliau ya. Ini memang dia joki, jadi mungkin bisa tahu motor lebih enak atau tidak. Mungkin masih ada intinya mungkin Masih ada gitu kan, masih ada indera keenamnya ya kan. Baik-baik jalannya becek ya. Intinya dicoba aja, dites. Semua kelistrikannya normal ya, nyala ya teman-teman. Memang motor standar ya, korek harian harus seperti itu. Jadi kencang hanya untuk nyalip aja gitu ya teman-teman. Baik-baik jalannya rame dan udah malam. Kondisi jalanannya rame ya teman-teman ya. Kita ya sedikit khawatir saat nyobain motor dan juga jalanan licin. Yang penting beliau bisa nyobain motor lebih enak atau tidak nih, tuh kan. Rame, beliau nggak berani kencang ya. Karena rame jalanannya. Jalanannya rame ya. Rame udah begitu malam. Ya kita cukup dari komentar beliau aja ya teman-teman ya. Mohon maaf ya karena jalan rame kita nggak bisa video dia lagi Superman gitu kan ya. Oke, pasang ini ya. Oke, pegang boleh. Kita pasang aja sedikit. Jadi untuk Ninja barusan dari perakitan karena memang dibilangnya standar ya, standar Sultan kan. Untuk naik turunnya mesin dia udah enak banget, enteng. Terus pembakaran pelepasannya cepet naiknya. Kita nggak usah slap, kita nggak usah main slap. Kalau main slap dia akan lebih nonjok lagi. Asal yang bawanya atau yang punyanya siap untuk ngegas. Intinya motor untuk standar kohar atau korek harian, nah dia udah top deh. Buat saya cukup oke deh. Tinggal yang bawahnya siap ngegasnya aja. Cukup sekian dari saya. Untuk semuanya sudah enak. Tidak ada hal yang harus dibahas lagi karena memang standar dengan upgrade sedikit sudah top, enak. Thank you. Ya itu teman-teman dari joki ya, tadi bilang dia pernah nyobain Ninja yang korekan, cuman beda ya, ada perbedaan dari Ninja ini karena kan ini ada kerkasnya saya ganti dan ditaikin struknya 0,5. Nah itu menurut beliau ini motor ini tidak usah di slip kopling, asal kita berani main gasnya motornya sudah ngalengit meren gitunya, melejit. Nah itu ya teman-teman ya. Ya jadi seperti itu. Ini teman-teman kita udah kelelahan ya. Udah kelelahan ya kan seharian ngoprek ya kan, ngoprek mesin, ngoprek baut segala macam ya teman-teman. Ngoprek HP. Jadi mungkin itu videonya dari saya, teman-teman. Sedikit oprekan dari saya, dari teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah motornya sudah selesai. Mudah-mudahan ini motor bermanfaat untuk si pemiliknya dan si pemiliknya itu merasa puas. Baik teman-teman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.